Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang bab 1 pola bilangan. Untuk bisa menentukan suku selanjutnya dari suatu pola bilangan, kita harus tahu dulu polanya. Nah, di sini Ibu sudah memberikan apa-apa saja pola-pola yang sering muncul. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pola sama. Apa yang dimaksud dengan pola sama? Contohnya ya di sini, diberikan suatu barisan bilangan. Ada angka 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Pertanyaannya, suku selanjutnya apa? Cara menyelesaikan soal seperti ini, pertama anak-anak buat kembali polanya. Ibu contohkan, Ibu tulis dulu bilangannya sesuai dengan soal. Ada 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, di sini akan kita cari suku selanjutnya setelah angka 10. Setelah kalian salin, berikutnya kalian harus menentukan apa polanya. Nah, di sini dari angka 0 ke angka 2 berarti bertambah 2. Angka 2 ke angka 4 bertambah 2. 4 ke angka 6 bertambah 2. 6 ke angka 8 bertambah 2. 8 ke angka 10 bertambah 2. Dengan demikian, polanya pola yang sama, yaitu selalu bertambah 2. Maka untuk mencari suku selanjutnya, tinggal kita tambahkan 2. Suku sebelumnya yaitu 10, kita tambah 2, hasilnya adalah 12. Kita lihat pada pilihan ganda, 12 ternyata ada pada pilihan A. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan kalian perhatikan ke layar. Diberikan suatu barisan bilangan 4096, 2048, 1024, 512, 256, dan seterusnya. Cara mengerjakannya, pertama kalian salin kembali barisannya. Di sini Ibu salin. Dari 4096, kemudian 2048, 1024, 512, 256, dan ini nanti jawaban dari pertanyaan. Setelah kalian salin soal tersebut, kalian tentukan polanya. Dari 4096 ke 2048 bisa dibagi 2. Jadi 4096 dibagi 2 hasilnya adalah 2048. 2048 kalau kita bagi 2 hasilnya 1024. 1024 dibagi 2 512. 512 dibagi 2 256. Dengan demikian polanya sama, yaitu sama-sama dibagi 2. Maka menentukan suku selanjutnya, 256 kita bagi 2. Hasil dari pembagian 256 dibagi 2 adalah 128. Tinggal kita cari pada pilihan ganda, 128 ada pada pilihan E. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh berikutnya. Diberikan suatu barisan bilangan 1, 2, 4, 8, tentukan suku berikutnya. Kita tuliskan kembali soalnya. Ada angka 1, 2, 4, 8. Ini adalah jawabannya. Setelah kalian tulis barisan bilangan seperti pada soal, kita tentukan polanya. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8. Ternyata polanya di sini ternyata dikali 2. Kalau 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya
4, seperti ini ya. 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka polanya pola yang sama, yaitu sama-sama dikali 2. Suku selanjutnya diperoleh dari 8, kita kalikan 2, hasilnya 16. 16 ada pada pilihan D. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Diberikan suatu barisan bilangan 81726354. Kita tulis kembali soal tersebut. Jadi di sini Ibu tulis 81, 72, 63, 54. Dan ini untuk kotak berisi jawaban. Apa langkah berikutnya? Ya, jadi setelah kita tuliskan soal, kita tentukan polanya. Dari 81 ke 72, ternyata agar bisa dari 81 ke 72, kita kurangkan 9. Kalau 72 kita kurangkan 9, hasilnya 63. 63 kita kurangkan 9, hasilnya 54. Dengan demikian, polanya sama-sama dikurang 9. Suku selanjutnya diperoleh dari 54 kita kurang 9. Hasil dari 54 dikurang 9 adalah 45. 45 ada pada pilihan B. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau tadi kita belajar yang pola sama, sekarang kita akan belajar pola berikutnya, yaitu pola berurutan. Ada soal 97, 87, 78, 70, 63, tentukan suku berikutnya. Kita tuliskan ya. Sama tadi di sini ada 97, soalnya 87, 78, 70, dan 63. Ini adalah suku selanjutnya. Setelah itu kita tentukan polanya. Dari 97 ke 87 dikurang 10. 97 dikurang 10, 87. 87 kalau kita kurang 9, hasilnya 78. 78 dikurang 8, hasilnya 70. 70 kita kurang 7, hasilnya 63. Dengan demikian polanya adalah berurutan, selalu dikurang ya. Jadi ini kalau dikurang 10, berikutnya dikurang 9, dikurang 8, dikurang 7, maka ini dikurang 6. Hasil dari 63 dikurang 6 adalah 57. 57 ada pada pilihan D. Contoh berikutnya. Ada barisan 1, 3, 6, 10, 15, 21. Kita tuliskan dulu kembali soalnya. 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan ini adalah jawabannya. Setelah kalian tuliskan soalnya, kalian tentukan polanya. 1 ke 3 didapat karena ditambah 2. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 3, ini hasilnya 6. 6 ditambah 4, hasilnya 10. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 6, 21. Dengan demikian polanya berurutan, yaitu selalu bertambah ya, bertambah 1. 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini 7. 21 ditambah 7, 28. Maka 28 ada pada pilihan C. Soal berikutnya. Ada barisan bilangan 1, 2, 6, 15, 31. Langkah pertama kita tuliskan dulu seperti biasa ya. Jadi cara mengerjakan soal tentang pola bilangan, tuliskan lagi 1, soalnya 2, 6, 15, 31, dan ini Ibu beri tanda kotak untuk membedakan mana jawaban, mana soal.
Kemudian Ibu beri pena yang berwarna berbeda untuk menentukan polanya. 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 15, 15 ke 31. Kita tentukan polanya. Kalau kita lihat di sini, 1 ke 2 berarti ditambah 1. 2 ke 6 berarti ditambah 2, 2 ke 6 berarti ditambah 4. 6 ke 15 ditambah 9, atau berarti ini ditambah bilangan kuadrat. 1 kuadrat hasilnya 1, berarti 1 tambah 1, 2. Kalau ini 2 kuadrat, 2 kuadrat adalah 4. 2 ditambah 4, 6. 3 kuadrat adalah 9. 6 ditambah 9, 15. 4 kuadrat, 16. 15 ditambah 16, hasilnya 31. Maka kalau kita lihat polanya, ditambah bilangan kuadrat yang berurutan. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, berarti ini 5 kuadrat. 5 kuadrat, 25. 31 tambah 25, hasilnya 56. Maka jawabannya adalah C. Contoh soal berikutnya. 72, 72, 36, 12, 3. Kita tulis kembali soalnya. Nanti kalau kalian cara menjawabnya seperti ini. 72, 72, 36, 12, 3. Ini adalah untuk jawaban. Lalu kita tentukan polanya. Kita amati kira-kira apa polanya. 72 ke 72, 72 ke 36, 36 ke 12, dan 12 ke 3. Jadi kalau kita lihat di sini, 72 ke 72 berarti kan 72 dibagi 1, 72. 72 dibagi 2, 36. 36 dibagi 3, 12. 12 dibagi 4, hasilnya 3. Dengan demikian ini pola berurutan ya, yang dibagi berarti ini setelah dibagi 1, bagi 2, bagi 3, bagi 4, ini bagi 5. 3 dibagi 5, 0,6. Kita lihat 0,6 pada pilihan ganda ada pada pilihan E. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kalau tadi sudah polanya sama, pola berurutan, sekarang adalah pola selang-seling. Langkah pertamanya sama dengan langkah sebelumnya, kita tuliskan dulu soalnya. Jadi di sini Ibu tulis kembali, ada 64, 63, 65, 64, ini jawaban yang akan kita cari. 65, 67, 66. Agar lebih jelas, Ibu gunakan pena berwarna berbeda. Dari 64 ke 63, dari ini dikurang 1. 64 dikurang 1, 63. 63 ke 65 ditambah 2. 65 ke 64 dikurang 1. Sekarang kita lihat di sini bedanya. Dari 67 ke 66 dikurang 1. 65 ke 67 ditambah 2. Kita dapat kesimpulan di sini, polanya selang-seling. Di sini ada negatif, ada positif. Ada negatif berarti di sini ada positif. Angkanya 1 dengan 2, 1 dengan 2. Berarti 64 ditambah 2, 66. Ini nanti sama ya polanya. Berarti ini kalau tambah, ini kurang. Kalau 2 berarti 1. 66 dikurang 1, 65. Sama ya, berarti jawabannya adalah sesuai dengan yang dalam kotak 66. Contoh soal berikutnya. Kita tuliskan kembali soalnya di situ. Ada diberikan barisan bilangan 2, 6, 12, 36, 72, dan ini untuk tempat memberi jawaban. Polanya dari 2 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 13,
12 ke 36, Ibu ulangi ya, dari 2 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 36, 36 ke 72. Kalau kita perhatikan dari 2 ke 6, ini didapat kalau 2-nya kita kali 3, hasilnya 6. 6-nya kita kali 2, hasilnya 12. 12 kita kali 3, 36. 36 dikali 2, 72. Dengan demikian polanya adalah dikali, tetapi bilangannya selang-seling. Setelah 3, 2, setelah 2, 3. 3, 2, 2 berarti ini 3. Hasilnya 72 kita kali 3 yaitu 216. Kita cari pada pilihan ganda 216 ada pada pilihan C. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh berikutnya. 2, 3, 6, 7, 14, 15. Kita tuliskan kembali soalnya. Ada 2, 3, 6, 7, 14, 15. Ini kotak untuk jawaban. Kita cari polanya. 2, 3, 6, 7, 14, 15. Di sini kalau kita tambahkan 1, 2 tambah 1, 3. Kemudian kalau kita kalikan 2, 3 kali 2, 6. 6 kita tambahkan 1, hasilnya di sini 7. 7 kalau kita kali 2, hasilnya adalah 14. 14 kalau kita tambahkan 1, hasilnya 15. Setelah kita tahu polanya, ternyata selang-seling. Tambah kali, tambah kali, tambah kali. Di mana angkanya juga selang-seling. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maka suku selanjutnya didapat dari 15 dikali 2, yaitu 30. 30 ada pada pilihan E. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Kalau tadi pola selang-seling, sekarang pola Fibonacci. Apa yang dimaksud dengan pola Fibonacci? Pola Fibonacci itu adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Kita lihat di sini ada bilangan 3, 3, 6, 9, 15, 24. Kita tuliskan kembali soalnya. Ada 3, 3, 6, 9, 15, 24. Ini kita beri kotak untuk jawaban. Nah, Fibonacci tadi sudah Ibu bilang adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Kalau 3, kita tambahkan 3, hasilnya adalah 6. Kemudian 3, kita tambahkan 6, hasilnya adalah 9. 6 kita tambahkan 9, hasilnya 15. 9 kita tambah 15, hasilnya 24. Berarti untuk suku selanjutnya tinggal kita tambahkan 15 tambah 24, hasilnya adalah 39. Dari 15 tambah 24 ya, 39. 39 ada pada pilihan D. Lanjut soal berikutnya. Ada bilangan 121, 36, 157, 193. Karena ini pola Fibonacci, maka setelah kita menuliskan soalnya 121, 36, 157, 193, dan ini jawabannya. Kita sudah tahu pola Fibonacci itu adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Kalau 121 kita tambah 36, hasilnya adalah 157. 36 tambah 157, hasilnya 193. Maka di sini 157 tambah 193 adalah hasil dari untuk suku selanjutnya. 157 tambah 193, hasilnya adalah 350. 350 ada pada pilihan D. Silahkan kalau ada pertanyaan. Berikutnya di sini 1, 5, 6, 11, 17, 28, 45, titik-titik 118. Kita tuliskan dulu soalnya. Ada 1,
5, 6, 11, 17, 28, 45. Ini akan kita cari jawabannya dan 118. Karena ini pola Fibonacci, maka kita tinggal jumlahkan dua suku sebelumnya. 1 kita tambah 5, maka di sini kan kita dapatkan hasilnya 6. Kalau 5 kita tambah 6, ini hasilnya 11. 6 kita tambahkan dengan 11, hasilnya 17. 11 tambah 17, hasilnya 28. 17 tambah 28, hasilnya 45. 28 tambah 45, kita tambahkan 73. Dengan demikian, jawabannya adalah 73. Untuk mengecek betul atau tidak, kalau kita jumlahkan 45 tambah 73, hasilnya adalah 118. Maka betul ya, ini adalah polanya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.